Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di mata kuliah Culture of Feeling. Kali ini kita sudah berada di pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang salvation ritual. Salah satunya adalah untuk menebus dosa, menebus kesalahan. Namun sebelum kita memulai perkuliahan ini, kita awali dulu dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, apa sih salvation itu? Salvation adalah ritual yang bertujuan untuk mengubah kepribadian. Jadi ketika kita melakukan healing, salah satu cara yang dilakukan adalah mengubah kepribadian atau perilaku dari pasien itu. Karena diketahui bahwa penyakit atau kemalangan atau kesialan yang dimiliki atau yang dialami oleh pasien itu adalah sebab kepribadiannya, sebab personalitinya atau sebab perilakunya. Maka dari itu harus ada upaya untuk mengubah perilaku tersebut, mengubah kebiasaan tersebut, ya kita menyebutnya mengubah kepribadiannya, sehingga penyakit-penyakit, kesialan-kesialan, kemalangan-kemalangan tidak lagi datang menghampirinya. Nah, itu prinsip dasar dari salvation seperti itu. Ini juga bisa dimaknai dengan apa? Semacam penebusan dosa, nanti ada di slide berikutnya. Karena ketika orang sedang kena penyakit, kena kesialan, itu adalah menjadi karma dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kalau dia ingin karmanya itu hilang, ya berarti dia harus menebus kesalahan dia di masa lalu, menebus dosanya. Nah, itu salvation seperti itu. Yang pertama dengan cara mistikal. Mistikal itu apa? Yaitu hubungan secara langsung atau melalui perantara yang dilakukan antara manusia dengan alam supernatural. Alam supranatural. Kalau di tradisi agama di Barat itu, ya bagaimana seseorang itu bisa sampai mendapatkan kekuatan alam sehingga dia bisa menyatu dengan alam. Nah, kalau orang bisa menyatu dengan alam itu kan berarti kalau ada penyakit, ada kekuatan-kekuatan negatif, kemudian bersatu dengan alam, maka itu akan dibagi rata dengan alam, akan berbagi dengan alam, sehingga rasa sakit yang dia rasakan itu berkurang atau bahkan hilang. Dan dia juga akan mendapatkan kekuatan dari alam. Seperti itu. Kalau dalam tradisi tasawuf misalnya, itu ada istilah manunggaling kawula Gusti, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu wahdatul wujud, seperti itu ya. Itu juga bentuk interaksi atau bahkan sampai tahap yang lebih tinggi itu penyatuan antara makhluk dengan sang kholik, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yang kalau itu dilakukan, ya dia akan mendapatkan berkah atau kekuatan dari Tuhan, seperti itu. Mungkin kalian pernah mendengar cerita Cing Abdel. Abdel itu yang Abdel dan Temon itu. Abdel itu dulu pecandu narkoba, sehingga dia ya badannya sakit-sakitan karena kalau enggak lagi sakau, enggak dapat narkoba, ya dia bisa sakit-sakitan. Terapinya apa? Terapinya ternyata
diajak ke rehabilitasi di pondok pesantren Thorikoh di Suryalaya. Di sana dia diajari zikir-zikir, pagi-pagi itu dini hari jam 2 jam berapa itu harus mandi besar, kemudian nanti ikut zikir bersama-sama, pokoknya diajak ibadah-ibadah yang full 24 jam gitu. Yang itu berbeda 180 derajat dengan apa yang selama ini dia lakukan sebelumnya. Nah, itu juga bentuk perubahan perilaku. Kalian yang misalnya mengikuti pengajian-pengajian tasawuf yang mistikal seperti ini, yang meningkatkan kemampuan spiritual kita, itu juga akan dikasih panduan ritual-ritual selama sehari, selama sebulan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehari habis sholat wajib baca ini, baca itu, sholat ini, sholat itu, puasa ini, puasa itu. Itu juga bentuk salvation juga, karena kita mengubah diri kita dari yang dulu sebelumnya jarang atau nggak pernah berzikir, jadi sering berzikir, yang tadinya jarang atau nggak pernah membaca Quran, kemudian jadi rajin baca Quran, yang nggak pernah sholat sunnah, jadi rajin sholat sunnah, dan seterusnya. Itu juga bentuk perubahan kebiasaan, bentuk perubahan kepribadian. Dengan harapan apa? Kita mendapatkan kekuatan. Kalau di tradisi barat ya kekuatan dari supranatural, dari alam, juga dari spiritual. Nah, kalau kita di orang Islam, kita ya mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah, seperti itu, sehingga kita bisa melawan penyakit. Atau kalau kita mendapat penyakit pun kita bisa menerima dengan positif, dengan hikmah dan sebagainya. Kan ada itu orang yang sakit itu malah, orang-orang tasawuf itu sakit itu malah nggak pengen sembuh. Kenapa nggak pengen sembuh? Ya mereka mengatakan, oh ini kan sudah ketetapan Allah, masa saya menolak ketetapan Allah? Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan, saya kan sakit buat menggugurkan dosa-dosa. Kalau sembuh ya nanti dosa saya nggak jadi gugur lagi. Nah, itu juga ada seperti itu. Ada seorang wali itu yang punya anak, lahir anaknya ternyata sejak lahir anaknya buta. Kemudian orang-orang pada kasihan, berbelasungkawa karena yaitu melihat anaknya terlahir buta. Tapi si wali ini malah bersyukur anaknya buta, karena anaknya menjadi tidak perlu melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Matanya sudah terlindungi dari dosa. Nah, seperti itu juga yang diajarkan di dunia mistik, di dunia tasawuf, dengan ritual-ritual tertentu menjadikan seseorang lebih dekat kepada Tuhan. Dengan menjadi lebih dekat dari Tuhan, ya dia berdoa ya tentu lebih mudah dikabulkan karena dekat dengan Tuhan. Dia berdoa pengen sembuh, ya bisa sembuh. Dia berdoa supaya turun azab, ya bisa turun azab. Nah, di Islam sendiri kan kalau kita melihat di dunia tasawuf itu justru agak ambivalen ya, artinya seperti ini. Di Islam itu kan setiap orang itu pasti kena musibah ya, kena musibah. Akan diuji, kena balak. Walalabadwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Dan Allah itu akan benar-benar menguji kalian, para manusia ya. Dengan rasa takut, rasa lapar, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya meskipun dia sudah tinggi derajatnya, sudah sangat dekat dengan Allah, bukan berarti dia tidak pernah diuji. Justru ujiannya makin berat. Ujiannya makin tinggi. Semakin tinggi derajat seseorang, ujiannya semakin tinggi. Orang biasa sama seorang wali, ya ujiannya tinggi para wali. Seorang wali sama seorang nabi, ya ujiannya lebih tinggi seorang nabi. Seorang nabi sama
Rasul lebih tinggi para rasul. Para rasul dibandingkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya ujinya lebih tinggi Kanjeng Nabi. Bukan berarti Kanjeng Nabi itu nggak pernah diuji, sering diuji. Ditinggal mati orang tuanya sejak kecil, ditinggal mati pamannya, ditinggal mati istrinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka dari itu, karena ini di mata kuliah Culture of Feel ini, mystical ini menjadi bagian yang subbab yang kita bahas, ya, kita juga meyakini bahwa strategi mystical ini dengan cara pengubahan perilaku ini tentu saja menjadi lebih baik gitu ya, menjadi orang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, itu ya bisa untuk menjadi healing. Tapi bukan berarti terlepas dari penyakit, terlepas dari musibah, terlepas dari bencana, bala, dia akan tetap bala, akan tetap kena bala. Tetapi dia akan menjadi lebih arif menyikapi penyakit. Atau ya kalau dia sakit itu ya dia membuat dia menjadi semakin dekat dengan Tuhannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya kalau dia sakit misalnya ya dia mengubah perilaku menjadi lebih baik. Sakit lagi, ya berubah perilaku menjadi lebih baik lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian expiation atau penebusan dosa. Nah, dalam berbagai macam tradisi kebudayaan menurut Erika Burginon, expiation ini penebusan dosa ini mohon maaf, ini slide-nya itu keliru. Expiation ini penjelasannya ada di spirit possession ya. Mohon maaf sebenarnya, enggak apa-apa. Mau ganti sudah nanggung, sudah berjalan 10 menitan lebih. Ini saya yang salah. Jadi penjelasan Erika Burginon ini yang negatif after nanti adalah di spirit possession. Kita bahas di expiation dulu. Expiation itu apa? Expiation itu adalah penebusan dosa. Penebusan dosa. Nah, kalau di orang-orang Nasrani itu kan ada penebusan dosa dari Yesus untuk menyelamatkan dosa-dosa umat manusia. Nah, itu juga bentuk expiation. Ada juga di gereja-gereja itu ada pengakuan dosa. Jadi ada jamaah masuk ke gereja, kemudian dia berbicara dengan sebuah bilik, yang bilik itu ada pendetanya di dalam yang anonim, yang tidak diketahui siapa, kemudian curhat habis melakukan apa ini. Nah, itu juga bentuk expiation. Di Islam sendiri misalnya, kita tahu bahwa orang bertobat itu kan ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu adalah menyesal. Menyesal itu ya berarti ya mengakui bahwa itu salah, jangan mengakui bahwa itu benar. Mengakui bahwa itu sadar, mengakui bahwa itu melanggar perintah Allah, perintah Rasul. Yang kedua adalah tidak berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi ya sadar kalau itu salah, kemudian ya bukan berarti terus besok lagi berniat untuk melakukan lagi gitu. Kalau dia cuma sekedar menyesal tapi besok diulangi lagi, ya berarti dia jangan-jangan sengaja untuk melakukan lagi dan bisa-bisa dia meremehkan taubatnya itu. Yang ketiga ya kebiasaan-kebiasaan lama itu dihentikan. Yang buruk-buruk. Jangan sudah terlanjur gini terus aja. Jangan. Dan yang paling penting adalah meminta ridho atau mengganti sesuatu yang dia ambil. Kalau kesalahannya itu karena mencuri misalnya, dia harus mengembalikan barang yang dia curi. Kalau kesalahannya itu dengan sesama manusia, menyakiti orang, gitu, ya dia harus minta maaf, harus mendapatkan ridho dari orang yang dia bikin marah.
Seperti itu. Itu penebusan dosa. Banyak orang yang mungkin dia hidupnya nggak beruntung atau dia sakit-sakitan karena dia punya salah sama orang lain. Yang orang lain tuh dendam, malah orang lain tuh saya nggak akan pernah memaafkan dia. Bisa jadi itu simbol penyakit-penyakitnya. Kalau kalian pernah menonton pengobatan Ustadz Danu di TV itu ya, Ustadz Danu. Itu biasanya Ustadz Danu itu juga kalau ada pasien atau jamaah yang mengadukan penyakit itu, dia selalu menembak kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh pasien itu. Misalnya sakit di mata, oh mungkin matanya pernah digunakan untuk hal-hal kejelekan-kejelekan. Sakit di mulut, oh mulutnya pernah untuk berbicara apa, menyakiti orang dan sebagainya. Telinga pernah mendengar hal-hal yang tidak seharusnya didengarkan, yang haram, atau hati jantung yang sakit, oh mungkin dia punya dendam, mungkin dia pernah ini itu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu juga bentuk expiation juga. Kalau mau sembuh ya stop perilaku negatif itu, kemudian tebuslah hal-hal negatif yang pernah melakukan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu expiation. Kemudian spirit possession. Nah, spirit possession itu penjelasannya di Erika Burginon ini ya. Jadi Erika Burginon ini meneliti spirit possession atau peristiwa kalau kita menyebutnya kesurupan. Jadi spirit yang lain atau roh yang lain atau sesuatu makhluk spiritual yang lain atau bahkan bukan makhluk, dewa dan sebagainya, itu masuk ke tubuh seseorang, ke fisik seseorang. Dia bisa menyatu atau malah menggantikan. Misalnya jiwa saya keluar diganti diisi jiwa yang lain, atau jiwanya bersatu, atau 3 jadi 1, 4 jadi 1 dan sebagainya. Nah, itu spirit possession. Menurut Erika Burginon ini ada 3 cara pandang masyarakat di berbagai macam budaya tentang spirit possession ini. Yang pertama itu negatif, bahwa spirit possession itu digunakan untuk black magic, untuk menyelakai orang. Oh, misalnya ada orang niat jahat ke orang lain, kemudian kita kirim apa? Kita kirim jin, kita kirim apa makhluk-makhluk yang nggak kelihatan supaya masuk ke dalam tubuh dia, menyakiti dia dan seterusnya. Kemudian avoided ini dihindari. Spirit possession itu sesuatu yang harus dihindari. Nah, di banyak tradisi ada tabu-tabu, ada larangan-larangan, mitos-mitos. Wah, kalau kamu kencing di pohon ini nanti kamu bakal kesurupan. Kalau kamu nanti kencing di kuburan kamu bakal diimpeni. Diimpeni itu apa ya? Mimpi ketemu rohnya dan mitos-mitos yang lain. Nah, itu banyak tradisi juga yang mengatakan bahwa itu harus dihindari. Jangan sampai kita ketempelan, kalau bahasa mudah, ketempelan seperti itu juga spirit possession. Yang ketiga, bahwa spirit possession itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Banyak juga tradisi yang mengatakan bahwa orang ketempelan itu sesuatu yang wajar, Bahkan setiap orang itu mungkin apa ya? Ada yang menempeli juga. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk. Saya pernah dada saya itu sakit, ya sakitnya bukan sakit terlalu sakit, cuma detak jantungnya itu kelihatan kenceng, deg, deg, ritmenya tetap biasa tapi kayak keras, deg, deg. Kebetulan saya punya teman itu yang dia bisa melihat kayak gitu, yang punya apa indigo kayak gitulah. Tapi dia gunakan ilmunya itu, kemampuannya untuk melakukan ruqyah gitu. Nah, kemudian saya curhat ke dia. Saya tiba-tiba kok jantungnya deg-degan kayak gini ya. Kemudian dia menyuruh saya memotret dada saya. Saya pap dada saya kirimkan ke dia. Kata dia, oh benar, di dadamu itu ada yang menempel, ada makhluk yang menempel. Terus gimana caranya? Pengobatannya? Terus dia nyuruh saya menepuk-nepuk dada saya ini sambil mengulang-ulang baca ayat kursi dengan niat untuk
mengusir makhluk yang menempel itu. Dan benar, nggak ada setengah jam saya melakukan itu, udah reda. Dan setiap saya mengalami itu lagi, saya lakukan hal yang sama, selalu reda. Nggak pernah berkelanjutan. Jadi saya selalu ingat, oh kalau ini terjadi lagi, obatnya seperti ini. Nah itu jadi kalau di tradisi di masyarakat di dunia ini ada yang meyakini bahwa orang kalau sakit itu ya karena ketempelan. Kalau orang itu mau sembuh ya sesuatu yang menempel itu harus dihilangkan, diusir dan sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.